Halo semua, hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Kelompok 7 ada Kalista Surani Ibrahim, Evania Putri Susilo, Daniel Taftarel Irvin, Adelia Putri Sukma Wardani, Hedwig Seskia Ananda Oktaviani, dan Alexander Rehan. Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui resolusi nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Kemudian konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 18 April 2006. Konvensi ini menjadi salah satu upaya dalam pelaksanaan yang efektif untuk mencegah dan juga memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mendorong kerjasama internasional di bidang pertukaran teknologi dan informasi untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kerangka kerjasama pembangunan ekonomi bilateral, regional, dan bantuan teknis dalam lingkup multilateral. Terhadap hal demikian, tentunya diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dapat selaras dengan konvensi ini. Menyadari hal tersebut, dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam konvensi ini, maka diperlukan pemahaman akan penerapan konvensi dan juga dampak yang ditimbulkan dari pelaksananya di Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan terkait pembahasan meliputi dampak dan juga penerapan dari konvensi ini. Dalam United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, masalah pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dari pasal 5 sampai dengan pasal 14. Ketentuan tersebut merujuk pada upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan integritas birokrasi pemerintahan. Diketahui pula dalam laporan gap analisis yang disusun oleh tim ahli dari dalam dan luar negeri yang dibentuk oleh KPK, teridentifikasi terdapat 4 isu penting yang perlu diperhatikan di Indonesia untuk mencegah korupsi, meliputi pertama, memperjelas tanggung jawab untuk mencegah korupsi, lalu pembenahan birokrasi, khususnya bidang penegakan hukum dan peradilan, kemudian perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, lalu yang terakhir pencegahan pencucian uang. Terhadap beberapa masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2012. Instruksi tersebut merupakan kelanjutan dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2011 tentang tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan dua instruksi Presiden tersebut, pemerintah menjalankan 6 strategi berdasarkan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption, meliputi pertama ada pencegahan pada lembaga penegak hukum, kemudian pencegahan pada lembaga lainnya, lalu penindakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, serta kerjasama internasional dan pelaporannya. Selanjutnya, dalam dua tema utama yang biasa digunakan dalam penegakan UNCAT adalah kerjasama internasional dan pemulihan aset. Pelaksanaan kedua mekanisme tersebut ditujukan untuk menangani kasus korupsi, lintas batas, dan khususnya pengembalian aset yang dikirimkan ke luar negeri.
Proses pengembalian properti dalam perjanjian ini mencakup ketentuan yang berkaitan dengan proses pengembalian 4 langkah, yakni langkah pertama yaitu pelacakan aset untuk melacak aset. Tahap kedua yaitu tindakan penahanan yang ditujukan untuk mencegah pengalian aset melalui mekanisme blokade atau penyitaan. Yang ketiga yaitu penyitaan, kemudian langkah keempat yaitu pengalian aset dari negara penerima ke negara korban, di mana harta tersebut diambil secara tidak sah. Setelah meratifikasi UNCAP pada tahun 2006, Indonesia mengadopsi bentuk mekanisme global UNCAP yang dalam bentuk aturan-aturan hukum nasional guna mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan korupsi, khususnya pelarian dana keluar Indonesia. Kebutuhan akan adanya mekanisme internasional penanganan korupsi sangat dibutuhkan Indonesia. Karena pemerintah Indonesia setelah masa Orde Baru mengalami kendala dalam pengembalian aset-aset nasional yang telah dikorupsi dan dibawa ke luar negeri. Lalu untuk dampak dari Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi United Nations Conventions Against Corruption yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah Indonesia memiliki pilihan untuk menyerahkan uang suap atau mengekstradisi mereka yang memperoleh hasil kejahatannya ke luar negeri, termasuk melalui lembaga internasional untuk mengurangi tingkat korupsi secara global. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan kedua Conference of the States Parties to the United Nations Conventions Against Corruption yang menghasilkan Indonesia mendapatkan rekomendasi tentang sistem hukum, penegakan hukum, kesenjangan, puncak, dan peraturan hukum nasional negara kepada pemerintah Indonesia melalui proses pelaporan negara dari luar negeri. Dengan demikian, Indonesia akan terpantau keseriusannya dalam mengimplementasikan ketentuan UNCAP ke dalam hukum Indonesia. Namun, konvensi tersebut juga dapat berdampak negatif bagi Indonesia, di mana pengesahan undang-undang tersebut membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi ditinggalkan karena tidak sejalan dengan penerapan undang-undang tersebut, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Baik, kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Yang pertama itu, kebijakan Indonesia meratifikasi UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi atau aset recovery Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini karena UNCAC mempunyai kekuatan pemberlakuan bagi negara-negara verifikasi. Dengan demikian Indonesia juga bisa menguatkan kerjasama internasional dalam usaha pengembalian aset hasil korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alexander. Oke, masuk ya pasal 34 sebagai satu hal gap analisis yang tentang dalam country report menunjukkan bahwa Indonesia perlu memasukkan ke dalam sistem hukum nasional prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 34 UNCAC, dan ini sudah ditindaklanjuti dengan munculnya pengaturan pasal 93 Perpres nomor 4 tahun 2015 yang memberikan kepastian hukum terhadap kontrak pengadaan atau jasa untuk dilakukan pemutusan di dalam pengaturan yang memberikan kompensasi atau restitusi terhadap pemenang cadangan untuk dapat ditunjuk langsung sebagai penyedia barang atau jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.